Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham nih kak ya, 30 Juni 2026. Oke sebentar, sebelum kita mulai teman-teman ya, Selasa pagi ini kita awali dengan kopi deh teman-teman ya. Wah mantap banget nih teman-teman ya. Oke langsung aja kita mulai deh ya. Kita bahas untuk saham WiFi. Nah saham WiFi ini teman-teman ya, sebenarnya nih ya, secara garis besarnya kak, dia masih bearish kak, memang ya, masih bearish. Nah tapi di sini ada base nih kak ya. Base ini adalah pertukaran supply dan demand kak. Nah ini contoh nih base nih kak ya. Base ini benefitnya apa? Kalau dia meledak ke atas itu kencang, kalau dia meledaknya ke bawah juga sama kencang kak ya. Nah base itu adalah pertukaran supply dan demand. Beda kak dengan sideways. Kalau base dia jebol, kita bisa langsung entry. Kalau sideways jangan coba-coba kak, bisa terjadi false break teman ya. Nah jadi begini teman ya, kalau misalkan ya base nya ini jebolnya ke bawah, jelas kak ya, dia akan melanjutkan penurunannya secara garis besarnya kak. Nah tapi kalau misalkan base nya itu jebolnya ke atas kak, nah dia bisa ngejar nih kak sampai ke area resistance terdekatnya nih. Nah jadi kalau kalian mau entry di saham WiFi, bisa nggak bisa, kalian bisa entry ketika dia jebol. Nah kalian bisa langsung entry itu kak. Nah targetnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya, dan stop lossnya bisa kalian setting di bawah base nya. Nah kalau misalkan itu terjadi, tapi tunggu dulu kan nanti ya, tunggu dia jebol dulu, jangan langsung main entry di sini. Takutnya kalau lu main entry di sini nih temen ya, base nya jebolnya ke bawah, wah dia akan melanjutkan penurunannya kak. Itu yang bahaya temen ya. Nah jadi kalau kalian mau masuk ya begitu caranya kak. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya kak. Ingat, kalau base nya ini jebolnya ke bawah, itu yang bahaya ya. Stop loss tidak boleh lebih dari 10% kak. Oke, kita lanjut untuk saham INRG. INRG nih kalian perhatikan baik-baik temen ya. Dia ini sedang menguji area support kuatnya nih kak. Nah kalian perhatikan ya. Dan di sini ada inset bar. Inset bar kalian tahu nggak ya? Inset bar candle nih kak. Coba nih kita cari nih di Google nih, inset bar candle. Nah nih kak udah saya siapin nih. Nah ya, inset bar candle temen ya. Nah berarti tipe kita yang ini nih kak ya. Coba deh kita lihat dulu deh. Oh merah hijau, coba tipe kita ya. Sebenarnya ya mau apapun itu tetap kak, inset bar itu ya candlenya beda, sama aja deh warnanya, mau apapun itu sama aja kak ya. Yang penting nih kak, candle yang kedua ini dikurungin sama candle yang pertama ini. Nah ya itu kalau kalian cari itu versinya banyak banget tuh kak ya. Kalau kita merah sama hijau ya, merah hijau nih. Kalau merah hijau berarti yang ini kak, nih ya, merah sama hijau ya, pokoknya banyak deh versinya nih ya. Nih kalian perhatikan nih sebentar, merah sama hijau. Nah coba kita scroll nih, ada lagi nih kak ya, merah hijau nih kak ya, banyak deh versinya. Pokoknya candle keduanya ini dikurungin sama candle yang pertama ini kak. Nah itu inset bar ya. Nah ini inset bar ini pattern teman-teman ya. Inset bar ini pattern. Nah jadi cara entry-nya bagaimana? Cara entry-nya untuk inset bar ini kan bisa masuk nih ketika mother candle-nya kak, atau candle merah ini dijebol ke atas. Nanti misalkan di next candle-nya nih ya, jebret dia jebol. Nah itu bisa kalian masuk tuh kak. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya jelas kak di bawah candle-nya teman ya. Dan take profit-nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja dulu. Nah kira-kira seperti itu tuh teman ya, inset bar candle kak ya. Nah semoga kalian paham deh. Oke kita lanjut untuk saham Mina. Mina ini memang kalau kita perhatikan strukturnya ini jelas kak, bergerak sideways teman-teman ya, sideways teman-teman. Nah tapi setelah kita lihat nih kak, di sini ternyata ada pola yang namanya descending broadening waves. Nah descending broadening waves ini apa nih? Coba kita cari dulu nih kak, biar kalian paham juga nih ya. Nah nih kak, descending broadening waves nih kak ya. Ya hampir mirip temen ya, karena di real ya dan di gambarnya ya kurang-kurang nggak harus sama banget temen ya. Yang penting ya bentuknya sama aja kak ya, pergerakan harganya ya itu sama-sama aja temen ya, nggak harus sempurna sama persis di gambar, enggak ya. Nah tapi ini yang kita tahu nih ya, kalian perhatikan ini bisa jadi reversal pattern dan ini bisa jadi continue pattern nih kak. Nah ya, jadi pola descending broadening waves ini adalah pola yang memberikan dampak kenaikan kak. Naiknya sampai mana? Sama banget nih kak, naiknya sampai mana? Sampai ke area resistance terdekatnya nih kak. Di sini temennya berarti targetnya ya. Nah tapi ingat ini sideways juga loh kak. Ini sideways juga, yang dimana kalau misalkan nanti pattern ini jebol ke atas, dia gagal jebol, dia akan lanjut turun lagi karena memang secara garis besarnya sideways kak ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tanya masuknya bagaimana ya, kalian bisa tunggu nih kak, garis hitam ini dijebol ke atas. Nah itu bisa kalian masuk tuh kak ya. Nah nanti stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle terakhirnya kak. Contoh di sini nih ya, pokoknya tidak boleh lebih dari 10% deh. Kalian setting aja deh kak. Kalau bisa 5% ya bagus, bisa 3% ya tambah bagus. Nah ya, kalian bisa entry apabila garis hitam ini dijebol ke atas kak. Nah semoga kalian paham deh ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham BSML. Wah BSML sih udah kena TP temen ya, udah kena TP kak. Oke udah kena TP nih untuk saham BSML kak.
ya. Nah jadi kalau misalkan kalian tanya nih kepada saya, sekarang saya mau masuk di saham BSML bagaimana? Jadi ingat, ketika harga sedang naik tinggi itu bukan waktunya Kak buat kalian beli. Itu justru adalah level yang paling berbahaya. Nah jadi kalau saya mau masuk di saham BSML lagi, bagaimana caranya? Tunggu koreksi Kak. Tunggu koreksi, saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga. Kan ini udah sempat saya bahas nih Kak di live temen ya. Udah sempat saya bahas di live ya. Sebenarnya sama aja cara analisanya, bagaimana lihat trennya bullish, lalu kalian ukur pakai Fibonacci nih Kak ya. Nah dia sudah masuk nih ke rasio 50% dan 618% ya. Lalu apa? Stochastic mendukung saat itu di bawah. Lalu candle reversalnya juga ada. Nah ya, coba kita perhatikan deh. Nih ya, kita perhatikan. Nah ternyata di sini ada inset bar Kak. Nih kalian perhatikan deh ya. Nah inset bar, ya berarti kalau di sini ada inset bar, kita masuk di candle hijau ini nih Kak. Nah ya, saat itu temennya udah kena TP Kak ya. Nah inset bar ini contoh seperti ini nih ya. Misalkan kalian harus tunggu dulu nih Kak, candle ininya harus melampaui candle merah ini nih. Contoh di sini nih, berarti kalian entry di sini. Contoh seperti saham energi tadi. Nah, berarti kalian entry nanti di sini Kak ya, di candle yang dia jebol berhasil merah ini nih ya. Oke, begitu deh, breakout, masuk deh gitu deh Kak, gampangnya deh ya. Nah, jadi kalau saya mau masuk di saham BSML ini bagaimana? Ya, saya harus tunggu dia koreksi lagi Kak. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga. Stochastic-nya juga sudah berada di area overbought Kak. Ya, paling juga berapa hari lagi ini akan turun nih Kak ya. Karena udah tinggi begini, termnya harga naik tidak selamanya naik. Nah itu yang perlu kalian catat baik-baik. Oke, kita lanjut lagi untuk saham EBMA Kak. EBMA ini ada dua plan nih Kak ya. Jadi plan yang pertama, dia bisa langsung turun nih Kak. Oke, dia bisa langsung turun. Dan plan yang kedua, dia bisa menguji area resistennya dulu nih Kak. Dia bisa terjadi false break nantinya temen ya. Dia menguji area resistennya, dia jebol dikit, lalu candle selanjutnya langsung dihantam naik ke bawah dan tetap area akan turun. Karena apa? Karena secara garis besarnya dia masih bergerak di dalam trend bearish. Trend bearish bisa naik, bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham KLBF temen ya. Jadi pakai stop lossnya Kak kalau sudah terlanjur masuk. KLBF nih kalian perhatikan baik-baik. Wah KLBF sih kalau kita perhatikan ini jelas sekali Kak, masih bearish nih temen ya. Nah wah ini sih pas banget Kak, masih bearish temen ya. Jadi ingat namanya trend bearish Kak, kalian perhatikan deh. Ketika dia kena trendline dia mantul lagi turun. Dia kena trendline dia mantul lagi turun. Dia kena trendline dia mantul lagi dia turun. Dia kena trendline dia mantul lagi turun ya. Secara garis besar masih bearish. Nah jadi pada intinya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas, apapun itu saham KLBF ini masih bearish Kak. Kecuali nih nanti nih Kak ya, jebret dihantam ke atas. Nah itu udah beda lagi Kak, udah beda cara, udah beda cerita. Nah tapi selagi garis hitam ini tidak dijebol, apapun itu KLBF ini masih bearish. Karena nanti kalian perhatikan dulu deh Kak ya, candle selanjutnya bagaimana ini. Kalau misalkan nanti candle selanjutnya nih Kak ya, sebentar nih, penutupannya itu lebih rendah daripada candle merah ini, nah itu besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya tuh Kak ya. Nanti kita perhatikan dulu ya. Kalaupun nanti dia jebol ke atas misalkan gimana Bang, bisa langsung entry nggak? Jangan dulu Kak, tunggu dulu besoknya. Misalkan dia entry nih Kak ya, jebret ke atas nih, lu besok tunggu dulu satu candle lagi. Kalau misalkan dia jebol langsung lu entry aja, besok bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Itulah yang terjadi, itu yang disebut false break temen ya. Itu yang disebut sebagai penembusan palsu, fake out. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalaupun nanti dia jebol pun nggak bisa langsung di entry aja, karena besoknya lu bisa dihantam lagi ke bawah Kak. Nah kira-kira seperti itu. Semoga kalian paham deh. Untuk saham gula, oke, kita lanjut lagi. Gula memang di sini ya udah sesuai dengan plan kita kan naik teman ya. Udah sesuai dengan plan kita naik ya. Nah kemarin stop lossnya kalau kalian sudah masuk di sini, stop loss di sini ya. Kalau kalian sudah masuk baru-baru di sini, stop loss di bawah candle terakhir ini, atau tidak boleh lebih dari 10% deh. Nah di sini perlu kalian perhatikan baik-baik nih Kak untuk saham gula teman ya. Ada divergen Kak. Divergen itu apa, kalian perhatikan deh. Di harganya turun, tapi di stochasticnya nah naik Kak ya. Ini naik teman ya. Di stochasticnya naik. Nah ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Nah ini kalian harus hati-hati nih Kak, pakai stop lossnya deh teman ya. Karena kalau udah seperti ini, nah trennya sudah mulai landai nih Kak. Kalau udah seperti ini takutnya nih teman ya, jebret ke bawah. Nah kalau dijebret ke bawah, artinya gula ini sudah nggak bergerak di dalam tren bullish lagi Kak. Sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bearish, dan kalian bisa diseret terus makin bawah ya. Di sini udah divergen Kak, di harga turun tapi di stochastic naik. Nah itu kalian harus hati-hati, karena ya cepat atau lambat kalian pasti akan diseret ke bawah Kak. Nah kira-kira seperti itu ya. Memang target kita di sini belum kena, nah tapi kalau kita bisa antisipasi dari awal, kenapa tidak Kak? Nah begitu terus ya. Kalau kita lihat harga sedang naik nih, kita misalnya sudah masuk di setengah jalan deh target kita, tapi belum kena, nah tapi udah ada divergen, harus hati-hati temen ya. Nggak harus benar-benar kena target Kak. Kalau memang di pertengahan jalan nih udah muncul ya tanda-tanda dia akan berbalik arah, ya kenapa kita angkat aja. Nah kira-kira seperti itu. Jadi pakai stop loss jika harus waspada deh kalau udah seperti ini temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Indi.
Indi ini kalau kita perhatikan Kak nih ya, dia ini bergerak bearish. Nah sekarang kita bisa ukur di 1272 nya nih. Nah jadi untuk saham Indi ini ya jelas Kak masih ada potensi penurunan nih Kak ya, sampai ke area tersebut. Nah tapi kalau saya bilang turun pun tidak selalu candle merah-merah Kak. Kadang penurunan pun ada variasinya. Variasi dalam arti dia turun sampai sini, dia naik dulu, dia turun lagi, dia naik dulu, dia turun lagi. Nah ada variasinya kadang kala juga teman ya. Nah jadi kalau misalkan di sini kalian perhatikan, oke bang, di sini kan dia sudah masuk nih Kak ke dalam area demand zone nih misalkan ya. Bisa nggak saya masuk scalping Kak? Bisa kalian lihat di time frame H4 atau H1. Nah ya, entry di M15 atau di M5 ya. Seperti kalau kalian pemula jangan dulu deh Kak, jangan masuk. Kalau kalian nge scalping silakan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sampai PSAB juga ya sesuai dengan plan kita di awal Kak ya. Ini masih ada potensi penurunan sampai ke area tersebut. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah area yang sangat kuat. Ini area multiple rejection Kak. Kalian perhatikan deh. Ketika harga kena garis biru dia turun ya, dia terjadi penolakan. Kena garis biru dia terjadi penolakan. Kena garis biru dia terjadi penolakan. Kena garis biru dia terjadi penolakan. Ini area yang sangat kuat. Ini susah sekali dijebol Kak. Nah saat itu udah saya jelasin Kak sebelum dia turun dalam teman ya. Ketika harga ini naik, nah ini ingat, ini area yang sangat kuat. Harga ini naik, stochasticnya sudah berada di area overbought, itu yang pertama. Lalu ada dividen 20%. Nah dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa sampai PSAB ini akan turun. Dan setelah saya lihat-lihat kok ada pola double top teman ya. Nah dari situ saya juga bisa menyimpulkan bahwa PSAB ini masih ada potensi penurunan sampai ke area-area tersebut. Kenapa sampai ke area-area tersebut ya? Karena memang itu target patternnya Kak. Kalau kalian belajar yang namanya chart pattern double top, nah kira-kira seperti itu. Itu bisa kalian lihat aja deh di Google deh Kak ya. Oke deh teman-teman, untuk video pagi hari ini, trading plan pagi hari ini cukup sampai di sini dulu deh. Nanti kita akan lanjut lagi deh ya. Oke, saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.